What's up? Halo everyone. Pembukanya harus Evan sih. Apa kabar? Kalian sesudah bagi rapot, udah bagi rapot semua ya? Bagi Semua rapot. berarti naik kelas dong. Ini kan intermediate. Habis bagi rapot. Sekarang ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di FPL yang akan membantu kalian. Ya. Contohnya apa sih? Chance created gitu segala macam. Shot, ya, big chance, XA gitu ya. ya SG, XA. Ya intinya semua yang kalian nggak tahu jadi tahu di sini. Yang kalian bingung kalian akan mengerti semua di sini di segmen PDP Prof. Dijawab please. Oh. Oke, Prof. Waktu dan tempat. Terima kasih Evan. Memang beda ya kalau openingnya Evan ini memang aura semangatnya lebih kerasa ya. Jadi semangat gitu ya. Udah dia duduk lagi, makan snack lagi langsung dia. Nonton, ayo cepet mulai lah. Iya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai namanya sih football standard metric ya, atau kalau kalian baca di internet itu namanya Optastat Event Definition. Jadi intinya itu adalah hal-hal apa aja yang terjadi di sepak bola yang berdampak ke FPL. Kenapa ini penting? Karena misalnya kita akan baca statistik nih buat cari data FPL. Terus keluar, oh dia golnya 3. Itu kan kita ngerti ya, gol itu apa gitu. Tapi kadang-kadang statistik yang kita baca tuh, oh dia punya XGI, expected goals involvement. Apa tuh? Oh dia punya key pass. Apa bedanya key pass sama chance created, sama big chance created, sama assist, sama dan kawan-kawan gitu ya. I see. Ada banyak. Bukan Pak. Ada banyak Key istilah. pass. Key pass dan pakai foto cuy. Segitiga cinta. Segitiga cinta. Jebret. Yang pertama kita bahas, semua definisi di slide ini itu gua dasarkan sumbernya, referensinya dari Optastats ya. Oke. Apa itu Optastats? Optastats itu company yang memang kerjasama official dengan Premier League untuk merecord semua statistik pertandingan sepak bola di Premier League gitu ya. Dari tahun berapa? Kita bahas Premier League. Kenapa ini Atletico versus Barca, Pak? itu nyari gambarnya susah. Gue mau nyari contoh, jadi udah aja pakai ini. Oke. Itu udah gue hapus padahal. Tadinya di sini ada Atletico versus Barca, tapi masih tahuan nih sama Evan ya. Oke. Anyway, jadi intinya Opta itu memang badan organisasi resmi dunia yang mencatat statistik sepak bola gitu. Jadi mereka punya definisi yang jelas dulu. Nah, yang pertama mau gue share di sini adalah semua statistik yang berkaitan dengan shot. Yang paling gampang dulu pertama, goal sama on goal. Kadang-kadang kan kita kalau main FPL nih nonton, wah pemain gue nendang nih, tapi deflect terus jadi gol. Gue kan ngarepnya tetap pemain gue yang dapat poin gol ya. Tapi kadang-kadang sama FPL dibikin jadi pemain yang deflect itu gol bunuh diri, terus elunya jadi assist gitu kan ya. Iya. Nah, apa sih yang membedakan goal dan on goal? Intinya berdasarkan referensi Opta nih, gol atau tidak atau gol bunuh diri itu didasarkan dari waktu si pemain awal pertama nembak itu arahnya on target atau off target. Gitu ya. Jadi di sini gua kasih gol warna merah, on goal warna biru ya. Ini kemungkinan pertama gol. Gampang banget ya, dia nendang langsung ke gawang beres. Ya. Itu gol. Kemungkinan kedua, dia nendang ketahan kiper terus masuk. Tapi tendangannya kalau dilihat off target. Tapi tenangnya kalau lihat ini on target, ini makanya masih warna merah, masih ke gawang. Ini on target ceritanya. Ini masih gol ya berarti ya? Ini masih gol dia, bukan dihitung on goalnya kiper. Oke. Tapi kalau dia gini, warna biru nih, off target kan, kena back masuk itu on goal, gampang banget ya sebenarnya. Oke. Cuma kan masangnya ambigu nih, siapa yang nentuin shoot ini bakal on target atau off target kan? Ya nggak ada yang tahu juga ya, di dunia ini nggak ada yang tahu juga, cuma Tuhan yang tahu gitu. Sama dia yang tahu gitu. Nah jadi Premier League tuh punya badan sendiri yang tugas tanggung jawab badan tersebut itu cuma ngevaluasi kayak begini nih. Itu gol awalnya on target, off target ya. Dialah yang menentukan itu gol atau boleh enggak. Makanya kalau kalian suka buka Twitter nih, kadang-kadang kan suka nih gol siapa Fardi, assist TBC gitu ya. TBC itu to be confirmed. Bukan penyakit, bukan. To be confirmed. Jadi si badan
di FPL tadi tuh, di EPL tadi yang bertanggung jawab bakal nonton terus, bakal nge-replay, bakal bikin garis-garis kayak begini untuk memprediksi itu bola sebenarnya harusnya on target atau off target, kurang lebih kayak begitu. Oke. Ini gampangnya goal on target off target ya. Kita masuk ke yang berikutnya. Shot. Shot itu ada 3 jenis. Yang pertama itu yang namanya shot on target, warna merah di sini ya. Yang kedua itu shot off target, warna biru. Dan yang ketiga, ini sebenarnya nggak ada sih, itu nggak dihitung sebagai shot. Jadi seolah-olah dia nembak gawang, tapi dia nggak dihitung nembak gawang warna kuning. Gimana bedanya? Gue kasih lihat dulu ya. Ini kemungkinan pertama. Kalau disebut shot on target, oh iya, semua gol itu pasti shot on target. Gampang ya? Make sense kan ya? Makanya itu disebut gol karena dia on target kan. Kalau dia off target disebutnya on goal. Nah, semua gol disebut on target. Yang kedua adalah dia nembak ke arah gawang, kemudian ditahan kiper biar out. Itu kan make sense banget ya. Itu kita juga biasanya tahu. Nah, kedua, dia nendang ke gawang, kipernya udah lewat, tapi si back ini lari dan clearance keluar. Maka si pemain yang nembak ini dianggap melakukan shot on target. I Si see. back ini melakukan defensive action namanya clearance. Clearance, oke. Nah, itu kalau terus satu lagi ada kalau dia nendang kena tiang terus masuk ke gawang, itu on target juga. Gitu ya. Nah, yang kedua off target nih, warna biru. Kemungkinan off target pertama gampang, dia nendang ya kemana aja gitu. Jadi kipernya gak ngapa-ngapain juga, bolanya gak masuk. Okay. Kedua adalah dia nendang, kena tiang, terus mental keluar. Oke. Jadi kalau ditanya kena tiang itu on target atau off target, tergantung bolanya setelah mantul kena tiang itu masuk ke dalam gawang atau keluar. Ya. Kalau masuk ke dalam gawang dihitung on target. Kalau dia mantulnya masih kalau dalam lagi, ya udah kehitung satu shot tapi off target. Off target, betul. Kan? Jadi iya off target. Jadi kalau kena tiang terus mantul ke depan lagi itu off target. Ya. Gitu ya. Nah, ini yang penting buat kita tahu no shot ini nih warna kuningnya jadi gini nih. Misal si pemain ini nendang. On target nih kelihatannya. Tapi si back ini ngeblok ke sana. Jadi si back ini lari ngeblok. Jadi kiper nggak melakukan save nih. Belum melakukan apa-apa dia nendang. Itu bukan shot on target ya. Ini yang penting kita ngerti. Jadi kadang-kadang kita nonton, wah pemain ini kayaknya shotnya banyak banget, tapi kok pas dilihat bonus point system di FPL-nya kecil gitu. Karena yang kayak begini tuh nggak dihitung shot on target. I see. Terus ada yang namanya penalty box. Nah, kalau statistik itu bilang ada shot in the box, itu berarti shot di dalam kotak penalti. Kotak penalti, ini gampang banget yang ini ya. Ya, yang garis luar. Kotak penalti ini, kita udah tahu lah ya. Coba, di depan kotak penalti ini kan ada kurva dikit, itu ada bulat dikit gitu ya. Itu nggak termasuk kotak penalti ya? Ya, bukan. Nah, itu lingkaran penalti namanya. Lingkaran penalti, ya. Ada gunanya, tapi nggak ada hubungannya sama FPL, jadi kayaknya kita nggak perlu bahas lah. Ya. Nah, di dalam kotak penalti, ini ada kotak penalti, ada kotak kecil lagi di sini nih. Ya, 6 yard box. Itu namanya 6 yard box. I see. Kenapa ada kotak itu? Kalau ada shoot datang dari dalam 6 yard box, maka shoot itu dianggap big chance namanya. Jadi kadang ada statistik nih, wah salah nih punya 5 big chance di 4 pertandingan terakhir. Apa itu big chance? Big chance itu adalah shoot yang datang dari kotak 6 yard box ini, atau yang datang dari luar 6 yard box, tapi dalam posisi 1-on-1. Oke? Terlepas dari posisi back-nya ada di mana ya. Jadi misal dia di dalam sini, tapi dikerumunin back, itu tetap dihitung big chance gitu. Ya. Itu yang agak kurang sesuai sih. Jadi corner tuh udah paling banyak big chance hitungannya ya. Gimana? Corner kick itu termasuk banyak big chance, soalnya kan lu kerumunannya di situ semua. Iya betul. Jadi kalau corner sampai di sini, terus dan ke heading, lu bisa nyundul, shoot, lu dianggap dapat big chance. Oke. Betul. Oke. Nah, terus ada yang penting juga nih, statistik yang sering kita dengar expected goals. Nah, ini nih. Ini penting nih, expected goals. Kenapa expected goals ini penting? Jadi expected goals ini penting untuk kita membedakan mana yang Aguero, mana yang Jonjo Shelvey. Yang botak lah. Ya. Jadi kadang gini, kita baca statistik dua pemain ya. Percaya gak percaya dalam satu titik di musim ini, statistik Jonjo Shelvey ini hampir sama statistik Aguero. Wow. Jumlah shot sama. Jumlah shot on target sama. Bedanya gini,
Aguero shoot-nya dari posisi striker yang enak, on target, kencang, susah ditahan sama kiper. Jonjo Shelvey putus asa dari tengah lapangan, shoot aja ke gawang, bolanya cuma gelinding, betul ya? Betul. Kadang-kadang kalau kita baca statistik tapi gak lengkap, kita tuh susah membedakan mana nih pemain yang potensi golnya lebih besar. Karena pemain-pemain kayak Shelvey ini, kayak Andros Townsend, kayak Wilfried Zaha, itu bikin kita bingung karena shotnya lumayan, on target juga, tapi kok nggak ada gol. Berhasil ya. Nah, untuk membedakan itu, kita tuh punya yang namanya XG, expected goals. Ini kalau dibahas dalam banget susah. Ini bisa jadi satu episode sendiri gitu ya. Tapi intinya XG ini adalah angka yang menunjukkan kualitas suatu shot itu segimana sih. Contoh kalau gue punya grafik di sini ya, kalau shotnya diambil dari area hijau sama shotnya dari area merah tua ini, kemungkinan yang merah tua masuknya lebih besar dong. Iya dong. Gitu ya. Gawang. Padahal shot dari hijau dihitung satu shot, dihitung satu shot on target. Di merah juga dihitung satu shot, dihitung satu shot on target. Jadi harus ada satu parameter yang membedakan shot dari daerah hijau sama daerah merah. Itulah yang namanya XG. I see. Expected goals. Jadi makin besar nilainya, makin besar kemungkinan shot itu jadi gol gitu ya. XG paling besar dari satu shot itu 0,99999, nggak bisa satu. Kenapa nggak bisa satu? Udah dibahas di beginner episode 5 kayaknya tentang uncertainty sepak bola ya. Kita pernah ngeliat Choupo-Moting udah di depan gawang gagal ya. Berarti itu yang terjadi XG-nya 0,0001-nya. Itu kurang lebih. Nah, ada satu lagi yang kalau kalian jadi membership FF Scout itu namanya XG Delta. Ngomong menang-menang bayar lu. Oh, kan kita yang akan provide itu informasi ya. Ya, nggak usah bayar. XG Delta ini apa? XG Delta ini selisih antara expected goal satu striker dengan gol yang sebenarnya dicetak striker tersebut. Oke. Jadi makin gede XG Deltanya positif, berarti striker itu makin klinikal. Contoh, striker yang klinikal itu Danny Ings. Dia peluangnya gak bagus-bagus amat, entah gimana shootnya masuk. Nah, kayak gitu. Itu kalau XG Deltanya besar positif. Kalau XG Deltanya negatif, antara dua kemungkinannya. Yang pertama, dia belum beruntung. Jadi dia udah di posisi yang kelihatannya bakal gol nih, tapi tembakannya nggak gol. Satu, nggak beruntung. Dua, ya memang shootnya bodoh aja, jelek aja gitu shootnya ya. Itu Gabriel Jesus. Nah, Gabriel Jesus tuh XG-nya negatif kayaknya sih, si Jesusnya. Nah, ngomong-ngomong, gue mau bikin quiz buat kalian nih, buat Tony sama Evan ya. Ini tentang shot related stats FPL musim kemarin. Nih, gue kasih clue dulu. Siapa top goal scorer, Van? 23 gol? Oh ya? Siapa? Aubameyang. Lu jangan pura-pura gak tahu, jawab aja yang benar. Ini tahu lu berdua. Jesus. Firmino. Lu gak rame nih, woi. Beneran, woi. Siapa top goal scorer? Leicester. Ya, Jamie Vardy. Leicester. Menurut kalian kira-kira siapa yang shoot paling banyak musim lalu? Paling banyak musim lalu. On target atau off target? Salah. Van? Shot paling banyak itu apa, on target sama ininya? Dua-duanya. Di total. Di total. Ya. 132 shot dalam 38 pertandingan. Jesus mau main 20 pertandingan juga. Okay. Melempet. Satu pertandingan dia nge-shoot 30, golnya 0. Oke, ini kita lanjut aja ya. On targetnya 59. Siapa on target 59? Waduh. Banyak juga tuh. Nggak mungkin salah tuh kayaknya. Martial. Ya, setuju. Martial, masuk akal. Shot dalam kotak penalti? Salah. Nggak mungkin. Salah. Ini. Martial juga sama. Martial, oke. Big chance, paling banyak one on one atau nembak dari 6 yard box? Berarti kan harus jago banget nyari posisi nih strikernya kan? Harusnya Martial juga sih. Martial, oke. Highest XG, siapa striker yang menurut matematik nih harusnya paling banyak golnya? Harusnya paling banyak golnya. Auba deh kayaknya. Nah ini nih XG Delta. Kira-kira siapa striker yang kelihatannya penalti peluangnya gak bagus-bagus sama tapi golnya banyak? Ings. Oke. Worst XG Delta.
Jesus. Peluangnya banyak tapi golnya dikit. Fokus. Firmino Nih, jawabannya. Oh. Oke. Jadi top goal scorer Jamie Vardy udah tahu lah ya semua ya. Muhammad Salah ini shootnya banyak banget karena Iya. ini harganya, karena itulah harganya di FPL mahal. Karena shoot, oh gila sih dia paling banyak di semua shoot on target, shoot inside the box gitu ya. Ya. Jamie Vardy ini Oh. big chance-nya banyak 35. Makanya XG-nya besar, ngerti kan ya? Karena kan expected goals kalau dia cuma chance nembak dari jauh sama big chance kan beda kan? Ya, betul. Ya. Tuh kan benar Aubameyang. XG Delta paling bagus tuh Aubameyang. Worst XG Delta tuh ini striker Sheffield United namanya David McGoldrick. Dia diperkirakan nyetak lebih dari 8 gol minimal. Satu musim golnya cuma 2. Berarti ya. Ini ada yang lebih parah lagi dari Jesus, Van. Ya, tapi kan di big fix, bro. Oke. Kan big fix finalnya. Nah, Oke. berikutnya setelah kita beres bahas yang berhubungan dengan shoot, sekarang kita bahas yang berhubungan dengan passing. Intinya di sini assist di sepak bola, real sepak bola sama di fantasi football itu beda ya. Di sepak bola asli itu asisnya bakal lebih sedikit daripada di fantasi. Kenapa? Karena di fantasi nih misal nih pemain Rashford misal dilanggar di kotak penalti, terus MU dapat penalti, Bruno nendang masuk. Rashford tuh dapat assist. Ya. Di dunia nyata itu bukan assist. Ya, penalti itu gak ada assistnya gitu ya kalau di real life statistiknya. Jadi fantasi assist itu selalu lebih banyak. Ya betul. Assist di real life football itu selalu Lebih sedikit sedikit. daripada fantasi assist. Ya sama lah. Ya, kemudian yang berikutnya chance created. Chance created ini apa? Chance created adalah jumlah umpan seorang pemain di mana penerima umpan dari pemain tersebut bisa melakukan shoot, terserah on target atau off target. Jadi misal TAA ngumpan ke Salah, terus Salah nembak. Terserah nih mau on target mau off target, yang penting nembak jadi shot. Bukan keblok ya, kalau keblok kan nggak dihitung Ya. shoot. Nah itu berarti TAA punya satu chance created. Gitu. Kemudian crossing sama passing itu dibedain di Opta. Jadi misal si TAA crossing nih, crossingnya gak nyampe, itu gak akan mengurangi kualitas passingnya. Jadi passing sama crossing itu hal yang berbeda ya. Oh. Jadi kalau misalnya dibilang satu pertandingan pemain ini passing 80 kali gitu ya, Gak termasuk ya itu tuh crossing. crossing tuh gak dihitung sama sekali. Iya, crossing tuh beda lagi, ada segmennya lagi. Gitu ya. Kenapa ini penting? Nanti saat kita bahas bonus poin, makin banyak persentase dalam, passing ya? berhasil lu tuh makin gede bonus poinnya. Padahal kan crossing kan kemungkinan berhasilnya kecil ya, karena lu cross ke daerah kotak penalti yang banyak backnya ya. Nah, apa yang disebut crossing? Crossing itu adalah sesuatu yang dilakukan dari sisi kiri kanan lapangan. Jadi kalau lapangan ini dibagi 3, nah di sisi kiri atau sisi kanan sepertiga kiri atau sepertiga kanan gitu ya. Dan crossing itu ke depan kotak, ke daerah kotak penalti. Jadi kalau Liverpool kan suka, lu kalau suka nonton Liverpool mainnya tiba-tiba TAA dari sini umpan jauh, ada Robertson gitu di situ di kiri atas gitu ya. Itu gak dihitung crossing, itu dihitung passing karena end product saat pemain penerimanya nerima bola itu tuh bukan di kotak penalti. Kalau pemainnya nerima di kotak penalti maka itu dianggap crossing gitu ya. Oke. Nah, ini ada satu lagi nih expected assist. Sama kayak expected goals tadi. Contoh nih, PA crossing. Udah enak banget sama Firmino tinggal disundul masuk. Itu chance created kan hitungannya buat TAA ya, karena satu umpan dia jadi shot ya. Tapi contoh Wan-Bissaka nih, dari posisi ini, back kanan di tengah ini, umpan datar ke Greenwood. Terus Greenwoodnya dribble sendiri, shoot, golin gitu. Kan sama-sama ngasilin chance created ya. Ya. Tapi yang satu, si TAA udah dribble sana sini, umpannya bagus banget. Satu lagi si Wan-Bissaka cuma biasa. umpan datar biasa gitu. Terus si Greenwood sendiri yang kerja. Kan kalau kita baca chance created-nya sama, kayak nggak fair gitu ya, kayak TAA punya effort lebih banyak kan. Jadi ada yang namanya expected assist. Expected assist ini ada perhitungannya lagi, ada algoritma lagi di belakangnya lagi. Tapi intinya, jenis umpan yang lu kasih itu crossing, atau umpan datar, atau umpan lambung, terus diterimanya di posisi mana, banyak banget faktor-faktornya dihitung, jadilah expected assist. Jadi kalau kayak umpan Wan-Bissaka ke Greenwood di tengah lapang terus Greenwoodnya green sendiri, itu expected assist-nya paling 0,05, 0,06 gitu. Tapi jadi assist. Kalau yang kayak TAA, crossing udah depan kotak penalti tinggal disundul doang, udah di 6 yard box lagi tinggal di touch doang ya,
mungkin itu ekspektasinya bisa 0,6, 0,7 gitu. Gitu ya. Nah, nanti kita bakal lihat juga yang expected assist-nya gede siapa. Oh, kelewat satu. Expected goals-nya penalti itu 0,65 ya. 65% jadinya ya. Jadi bukan 50-50 ya. Bukan 50-50 dari data historisnya begitu ya. Jadi kalau kayak Bruno nanti lu lihat XG-nya gede banget. XG itu sebenarnya dibagi-bagi lagi, ada XG dari set piece, ada XG dari open play, tapi ya terlalu jauh lah materinya. Nah, yang buat passing nggak gue bahas di sini ya, nanti kita bahas waktu di bonus point ya. Berikutnya mau gue bahas ini yang terakhir. Gak ada quiz nih. Apa? Udah tadi. Nanti waktu di bonus point aja. Yang quiz ini buat shoot doang. Nanti di bonus point ada passing dan kawan-kawan. Nah, yang terakhir nih, bahan terakhir tentang defense. Kenapa defense ini penting? Karena nanti saat kita bahas bonus point ya, defense ini adalah salah satu sumber bonus point yang lumayan banyak gitu ya. Ada yang namanya tackle, ada yang namanya CBI, ada yang namanya recovery, dan lain-lain. Kita bahas dulu tackle. Tackle yang dimaksud di sini itu bukan sliding tackle. Ya. Jadi yang namanya tackle tuh lu gak usah nyerodot tuh bahasa Indonesia bukan. Ya, gak usah menggelincir di tanah gitu ya. Lu sambil berdiri ngambil bola dari lawan itu tuh dihitungnya tackle. Nah, tackle itu kalau lu misal satu back nih si Wan Bissaka men-tackle Pulisic misalnya. Terus dihitung foul sama wasit, pelanggaran Wan Bissaka. Maka itu akan disebut tackle miss. Okay? Tapi kalau misalnya bolanya kerebut sama Wan Bissaka, itu disebut tackle success. Nah, masalahnya gini, ke-tackle sama Wan Bissaka nih, ternyata di belakangnya Pulisic ada si Kovacic nih, ada si Mason Mount gitu. Keambil bolanya sama si Mason Mount. Jadi sia-sia dong tackle-nya si Wan Bissaka, bener kan? Tapi itu tetap dihitung successful tackle, tapi lost. Jadi kalau nanti kalian baca statistik gitu ya, ada successful tackles, ada won tackle itu beda. Ada miss tackle, ada lost tackle itu beda. Tadi kalau miss tuh jadi pelanggaran atau pemainnya lewat, kalau bolanya kerebut itu jadi sukses. Nah, setelah kerebut, dilihat yang dapat bola hasil direbut sama dianya siapa. Kalau misalnya itu lawannya, maka tackle itu lost. Successful, tapi lost. Tapi kalau misalnya kerebut sama dia terus dia giring atau kerebut terus diambil temennya, maka tackle tersebut successful dan won. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi ada bedanya nih, successful miss sama won loss. Kemudian yang berikutnya clearance block interception. Clearance ini udah gue jelasin sedikit tadi di depan waktu tentang shoot on target ya. Jadi ada shoot ke gawang, dia jadi last person, dia clearance. Tapi sebenarnya nih, contoh lawannya crossing ke kotak penalti. Kayak Van Dijk ini kan jago nyundul nih. Bola di atas, dia heading keluar kotak penalti, itu dihitung clearance juga. Jadi clearance ini semua defensive action yang menjauhkan bola dari kotak penalti. Gitu. Kalau block, sama, tadi udah jelasin di shoot juga. Block itu adalah yang dihitung no shot tadi. Jadi ada pemain lawan nendang ke gawang, sebelum kiper lo harus ngapa-ngapain, lo halangin dulu bolanya biar gak lanjut gitu bolanya. Tapi itu berarti block itu pasti dari intensi shoot ya, bukan maksudnya crossing block gitu, enggak kehitung kan? Enggak kehitung. Kalau crossing di block enggak kayak gitu. Block itu cuma shoot. Kan tadi hitungannya kalau lu shoot akhirnya kebuang keluar itu no shoot jadinya kan? Iya. Kalau dia nge-shoot nggak usah dari samping nih, dari tengah, ngarahnya ke gawang, tapi ternyata bisa buang lagi ke dalam gitu, bukan keluar lapang. Itu hitungannya clearance atau block? Ke dalam tuh maksudnya ke depan kotak penalti lagi? Iya, jadi kayak, ya hitungannya kayak clearance gitu. Oke, gini. Kalau lu adalah orang terakhir di garis gawang, maka itu dihitung sebagai clearance. Tapi kalau lu di depan kiper gitu, di belakang masih ada kiper, udah lu tahan duluan, itu lu hitungnya block. Walaupun lu hitungannya waktu dia nge-shoot, lu shoot balik lagi keluar sana, hitungannya block berarti, bukan clearance. Block, hitungannya block. Tapi kalau itu hitungannya dia passing, kerebut sama lu buang bola, itu clearance sama lu. Nah, kalau lu passing, terus lu tahan passingnya, itu bukan clearance, itu intercept namanya. Ya, terus habis intercept, lu clear. Habis intercept, lu clear. Jadi yang kayak gitu dapat bonus poinnya double tuh, karena di event yang sama, dia langsung intercept, terus dia langsung clear gitu. Oke. I see. Gitu, itu yang namanya CBI.
Nah, ada bedanya sama recovery. Apa bedanya sama recovery? Kalau CBI itu, bolanya awalnya punya lawan. Terus setelah lu melakukan defensive action ini, bolanya jadi gak tahu punya siapa. Kalau recovery, itu bolanya posisi 50-50. Paling sering terjadi tuh kiper lawan goal kick nih. Bolanya kan ngapung aja tuh di langit gitu ya, gak tahu punya siapa. Adu nyundul. Nah, misalnya yang menang adu nyundul dari goal kick ini, itu dihitung melakukan satu recovery. I see. Siapa Gitu ya. Gitu. Terus kalau error, ya udah tau lah ya, kesalahan di belakang gawang. Nah, ada lagi expected goals conceded. Apa nih expected goals conceded? Itu gampangnya adalah XG lawannya. Jadi misal Liverpool expected goals conceded-nya misal 0,56 gitu. Apa sih 0,56? Berarti lawannya Liverpool hari itu semua pemain lawannya XG-nya di total ditambahin semua. Nah, totalnya semua 0,56. Jadi kurang lebih expected goals conceded. Oke, gitu aja untuk episode hari ini. Kita udah belajar banyak statistik terutama untuk shoot, passing, dan defense. Wow, sekali ya Pak Profesor. Luar biasa. Dan ya guys, jadi conclusion-nya teman-teman, karena kita sudah di intermediate, jadi teman-teman akan disuguhkan oleh materi sedalam ini. Dan buat teman-teman yang masih mau tanya kasus misalnya, atau mau suggest, mau bahas apa nih, nah teman-teman boleh cantumin aja di kolom komentar ya. Oke? And don't forget to like and subscribe guys. And see you next episode.